Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Agil Minajuman dan Muhammad Rizal akan mempresentasikan tentang kopi keliling. Yang pertama itu ada latar belakang. Usaha kopi keliling didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kopi berkualitas dan mudah dijangkau di berbagai tempat. Mengingat tren minum kopi yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia, kopi kini bukan hanya sekedar minuman penghilang kantuk, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Dengan konsep food truck, kopi keliling hadir untuk menghadirkan pengalaman menikmati kopi yang berbeda dan menyenangkan serta menjangkau konsumen di berbagai lokasi strategis. Selanjutnya, visi dan misi dari Kopi Keliling, yaitu visinya menjadi penyedia kopi berkualitas terbaik di setiap sudut kota, memberikan pengalaman kopi unik kepada pelanggan kami. Untuk misinya itu kita yang pertama ada memberikan layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Yang kedua, mendorong keberlanjutan dengan memilih produk dan kemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, kita menjangkau berbagai lokasi dan acara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Ya, Coba. selanjutnya itu ada tujuan usaha, yaitu yang pertama menjangkau konsumen lebih luas, yaitu dengan menyediakan kopi berkualitas baik di berbagai lokasi strategis, baik di pusat kota maupun di pinggiran kota. Yang kedua itu inovasi dan keunikan, yaitu menciptakan pengalaman menikmati kopi yang unik dan berbeda melalui konsep food truck. Yang ketiga itu peningkatan interaksi sosial, yaitu menjadi tempat berkumpul yang menyenangkan bagi berbagai komunitas. Nah, di sini ada segmentasi pasarnya. Untuk demografisnya itu kita usianya dari 18 hingga sampai 45 tahun. Nah, terus kita bisa untuk dari ke pekerjaan, mahasiswa, terus pekerja kantoran, pengunjung taman. Lalu untuk pendapatan itu kita ada di semua kalangan dari bawah hingga atas. Untuk geografis atau lokasinya kita ada di perkotaan atau area perkantoran, taman kota, atau bisa di acara-acara publik. Untuk psikografis, yang pertama itu ada gaya hidup. Jadi dinamis, pencinta kopi, terus suka mencoba hal-hal baru. Nah, terus yang keduanya ada minat. Jadi ini dari kuliner, terus berkumpul dengan teman dan aktivitas luar ruangan. Untuk perilakunya, konsumen yang membeli kopi setiap hari sebagai bagian dari rutinitas mereka, seperti pekerjaan kantoran yang membutuhkan kopi di pagi hari atau mahasiswa yang butuh kafein untuk belajar. Selanjutnya ada targeting dan positioning. Untuk targeting, yaitu berfokus pada pekerja kantoran dan pengunjung taman kota yang menginginkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau dan akses yang mudah. Yang kedua itu ada positioning, yaitu kopi keliling diposisikan sebagai penyedia kopi berkualitas yang menghadirkan pengalaman unik dan praktis dengan pelayanan cepat dan ramah serta menu kopi yang bervariasi. Lalu untuk marketing mixnya itu, yang pertama itu kita produknya itu, jadi beragam jenis kopi kayak espresso, ada latte, ada cappuccino dan juga lain-lain. Untuk minuman non kopinya juga ada seperti teh dan juga coklat panas. Lalu untuk cemilan pendampingnya yaitu kentang goreng, cireng, terus ada kayak misalkan sosis goreng atau yang lainnya. Untuk harga kita di price-nya penetapan harga kompetitif dengan range harga sekitar 20 sampai 25.000 per cup. Untuk place atau tempatnya, kita menggunakan mobil dapat berpindah ke berbagai lokasi strategis seperti taman kota, area perkantoran, dan acara publik. Untuk promosinya, kita bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga lain-lain. Untuk promosi dan interaksi dengan pelanggan, lalu promosi di acara-acara khusus dan juga festival. Selanjutnya yaitu analisis SWOT.
Yang pertama itu ada strength yaitu keunggulan. Yang pertama mobilitas tinggi, biaya operasional lebih rendah. Yang ketiga itu menawarkan pengalaman unik. Yang keempat itu variasi menu fleksibel. Ya, kemudian untuk weakness-nya atau kelemahan, yang pertama itu keterbatasan ruang, cuaca dan iklim, keterbatasan fasilitas, serta regulasi dan izin. Kemudian selanjutnya itu ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Yang pertama, tren kopi yang terus berkembang, berkolaborasi dengan event. Yang ketiga itu penggunaan media sosial. Yang keempat itu trade atau hambatan itu kompetisi tinggi, harga bahan baku, serta perubahan regulasi. Nah, ini untuk harga yang ditawarkan. Kayak misalkan espresso itu 20 ribunya per cup. Lalu untuk latte-nya itu 25 ribu. Untuk macchiato 25 ribu, cappuccino 22 ribu, mocha 23 ribu, iced tea ada 15 ribu, kentang goreng bisa 20 ribuan, cireng juga 20 ribuan. Selanjutnya itu ada modal. Yang pertama itu ada dari Greener Coffee itu harga 1 juta, mesin kopi vending harga 10 juta, kemudian meja dan kursi itu sekitar 8 juta, kemudian untuk interior mobil itu 15 juta, untuk gelas 800 ribu, untuk peralatan sampan dan lain-lain itu 2 juta rupiah. Dan untuk gaji karyawan untuk barista itu 3.500.000 serta pramusaja itu 2 juta rupiah. Ini untuk bahan baku, seperti biji kopi berkualitas harga 1,5 juta, kemudian bubuk kopi original 1 juta, kemudian bubuk coklat 400 ribu, susu 300 ribu, kentang 150 ribu, aneka saus 80 ribu, aneka bumbu 75 ribu, bahan-bahan lain itu kurang lebih 1 juta rupiah. Dan untuk operasional itu dari listrik itu 300 ribu, dan peralatan kebersihan yaitu 50 ribu, dan untuk gas LPG 3 kilo itu kurang lebih 40 ribu, dan bahan bakar kendaraan 600 ribu, serta operasional lain-lainnya itu 700 ribu rupiah. Dan untuk promosi kita menggunakan SDS ya, Google Ads, Rojo, dan influencer. Oke, SDS itu sekitar 500 ribu rupiah, Google Ads 500 ribu rupiah, dan untuk radio 1,5 juta rupiah. Untuk influencer itu kurang lebih 3 juta rupiah. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman kayak harga pokok produksi. Untuk produknya itu kayak espresso, ya kan, HPP-nya 10 ribu, terus kita harga jualnya itu 20 ribu, dan keuntungannya itu kita berarti ada di 50%, yaitu 10 ribu. Terus untuk latte juga 12 ribu, kita jual 25 ribu, keuntungannya 13 ribu. Lalu untuk macchiato 15 ribu, kita jual 25 ribu, keuntungan 10 ribu. Untuk cappuccino kita modalnya ada di 12 ribu, kita jualnya ada di 20 ribu, dan keuntungannya ada di angka 8 ribu. Terus ada mocha mocha Cino juga kita PP ada di 13 ribu, harga jual 23 ribu, keuntungannya ada 10 ribu. Es coklat HPP-nya 10 ribu, harga jualnya 20 ribu, keuntungannya berarti 10 ribu. Kentang goreng HPP 8 ribu, harga jual 20 ribu, keuntungannya 12 ribu. Cireng HPP 8 ribu, harga jual 20 ribu, dan keuntungannya ada di 12 ribu. Nah, untuk perkiraan keuntungannya itu kita bisa dilihat kayak seperti yang pertama ada espresso. Misalkan target penjualan per harinya kita 10 gelas. Lalu profit quarter per hari kita tuh berarti ada di angka 200 ribu rupiah. Untuk latte-nya 20 gelas berarti untuk per harinya 250 ribu rupiah. Lalu macchiato-nya 25 gelas berarti per harinya 625 ribu rupiah. Es coklat 20 gelas berat per harinya 400 ribu rupiah. Cappuccino 15 gelas per harinya berarti 300 ribu rupiah. Cireng 20 porsi. Untuk profit kotornya per harinya 400 ribu. Kentang goreng 20 porsi. Profit kotor per harinya 400 ribu. Sama perkiraan balik modalnya itu seperti profit kotor bulanan. Estimasi 61.875.000 rupiah. Biaya operasionalnya itu 9.690.000 rupiah.
Lalu profit bersih bulanannya itu 52.185.000 rupiah. Dan untuk selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Yang pertama itu dari media sosial, yaitu menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok untuk mengiklankan lokasi harian, menu baru, dan promosi khusus. Selain itu, menjawab komentar dan pesan langsung dari pelanggan dengan cepat untuk membangun hubungan yang baik, dan menggunakan hashtag atau tanda pagar terkait kopi keliling agar menjangkau lebih banyak audiens. Yang kedua itu ada event dan festival. Itu jadi ikut berpartisipasi dalam acara lokal, festival, dan pasar malam untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau lebih banyak pelanggan atau audiens. Dan yang ketiga itu ada kolaborasi dengan bisnis lokal, yaitu bekerja sama dengan toko roti, toko buku, atau komunitas lokal untuk cross promotion dan meningkatkan daya tarik. Karena pelanggan toko buku mendapat diskon khusus di kopi keliling. Selanjutnya ada program loyalitas, yaitu uh, membuat program untuk pelanggan setia seperti kartu stempel yang memberikan kopi gratis setelah pembelian sejumlah tertentu. Kemudian selain itu memberikan diskon khusus atau kopi gratis pada momen tertentu seperti ulang tahun pelanggan. Yang selanjutnya itu ada influencer marketing, yaitu menggunakan influencer lokal untuk mencoba dan mempromosikan kopi keliling di media sosial mereka agar lebih dapat menjangkau banyak audiens dan dari para viewers atau audiens dari influencernya itu tertarik untuk mencoba kopi keliling. Kemudian yang terakhir itu ada penggunaan media sosial untuk promosi, yaitu melakukan live streaming di Instagram dan TikTok saat berada di lokasi untuk menarik pelanggan dan menjangkau lebih banyak audiens atau pelanggan. Selain yang disebutkan sebelumnya, Kopi Keliling juga mendaftarkan ke Google My Business untuk mengintegrasikan strategi pemasaran dengan Google My Business atau GMB akan membantu meningkatkan visibilitas kopi keliling di pencarian lokal dan Google Maps. Karena dengan begitu akan memudahkan para pelanggan kopi keliling untuk mengetahui lokasi dari kopi keliling. Contoh contoh kampanye atau campaign-nya kayak misalkan Instagram atau Facebook. Kita ngepost. Jadi hari ini kopi keliling ada di Taman Kota. Cek detail lokasi di Google Maps dan datang untuk menikmati diskon khusus pagi hari. Jangan lupa tinggalkan ulasan di Google My Business untuk kesempatan memenangkan voucher kopi gratis. Lalu ada Google My Business Post. Kami ada di Taman Kota hari ini dengan menu baru dan diskon spesial. Kunjungi kami dan beri ulasan untuk pengalaman kopi terbaik. Nah, sekian presentasi dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.